Halo semuanya, terima kasih masih bersama YouTube channel Wen Anthony dalam cerita horor Pocong Perumahan Baru. Sebuah cerita yang ditulis oleh Luna Luminosa. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak, ada yang ketuk pintu. Suara Sari memecah keheningan malam. Andi yang sedang menonton televisi di ruang keluarga langsung menoleh ke arah istri yang tengah membereskan piring di dapur. Sekarang jam berapa ini? Andi melirik jam dinding, pukul 10 malam lebih. Tok tok tok. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras, seperti orang yang ingin segera masuk. Siapa sih yang bertamu malam-malam begini? Gumam Sari sambil mengeringkan tangannya dengan lap. Apa mungkin tetangga yang mau kenalan? Andi bangkit dari sofa dengan langkah kaki gontai. Pindahan ke perumahan Sari Asih memang baru kemarin. Wajar kalau ada tetangga yang ingin berkenalan. Akan tetapi, kenapa tengah malam begini? Tok tok tok. Iya, tunggu sebentar, teriak Andi sambil berjalan menuju pintu depan. Tangannya meraih gagang pintu, tapi tiba-tiba berhenti. Ada perasaan aneh yang mengganjal di dadanya. Siapa? Tanyanya tanpa membuka pintu. Tak ada yang menyahut. Pak, buka aja. Mungkin ada yang butuh pertolongan, ujar Sari yang sudah berdiri di belakang suaminya. Andi menarik nafas dalam, lalu memutar gagang pintu. Pintu terbuka perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Halaman depan rumah mereka kosong melompong. Lampu taman menyala redup, menerangi jalan setapak yang sepi. Aneh, gumam Andi sambil melongok ke kiri dan kanan. Pasti anak-anak iseng. Atau mungkin salah rumah, tambah Sari. Andi akan menutup pintu ketika mata Sari tiba-tiba melebar. Pak, lihat itu. Sari menunjuk ke arah jendela ruang tamu mereka. Di sana terpantul jelas bayangan putih yang bergerak cepat, melompat dari satu sisi ke sisi lain. Apa itu? Tanya Andi. Dadanya mulai berdebar kencang. Bayangan itu bergerak lincah, seperti sedang menari atau bermain. Mungkin kucing, kata Sari, tapi suaranya bergetar. Kucing sebesar itu? Mereka berdua terpaku, mengamati bayangan aneh itu hingga tiba-tiba lenyap begitu saja. Pak, aku takut, Sari berkata dengan tangan mencengkram lengan suami. Udah, masuk yuk. Andi menutup pintu dengan cepat dan menguncinya 2 kali. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk berkenalan dengan tetangga sebelah, rumah nomor 15, tepat di samping rumah mereka. Seorang pria parubaya bernama Pak Joko membuka pintu dengan wajah ramah. Oh, penghuni baru ya? Saya Joko. Selamat datang di Sari AC. Terima kasih Pak, saya Andi. Ini istri saya, Sari. Andi membalas jabatan tangan Pak Joko. Pak, semalam ada yang ketuk pintu rumah kami, tapi waktu dibuka tidak ada siapa-siapa. Bapak tidak mendengar apa-apa? Ekspresi wajah Pak Joko berubah, senyumannya memudar. Oh, semalam ya? Pak Joko menggaruk kepalanya. Tidak, saya tidak dengar apa-apa. Tapi apa Pak? Tidak. Mungkin memang anak-anak yang iseng. Pak Joko tersenyum paksa. Sudah saya bilang berulang kali sama para orang tua, jangan biarkan anak-anak main sampai malam. Ada sesuatu yang disembunyikan Pak Joko. Andi bisa merasakannya, akan tetapi dia tidak ingin mendesak lebih jauh. Baiklah Pak, kalau begitu kami pamit dulu. Pak Andi, panggil Pak Joko ketika Andi sudah berbalik. Sebaiknya pintu dan jendela selalu dikunci rapat-rapat di malam hari. Memangnya kenapa Pak? Pak Joko terdiam sejenak. Banyak maling berkeliaran akhir-akhir ini. Malam kedua datang. Kali ini bukan hanya rumah Andi yang mengalami gangguan. Tolong, ada orang di atap rumah saya, teriakan Bu Ratna dari rumah nomor 18 memecah kesunyian malam. Andi dan Sari yang baru saja tertidur langsung terbangun. Ada apa itu? Sari meremas tangan suami. Prek 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 prek. Suara langkah kaki keras terdengar dari atap rumah mereka sendiri, seperti seseorang yang melompat-lompat di atas genteng. Ya Tuhan, pekik Sari dengan wajah pucat.
Andi mengambil senter dan tongkat baseball. "Kamu di sini aja, aku mau lihat keluar." "Jangan Pak, bahaya." Akan tetapi Andi sudah membuka pintu. Di luar sudah berkumpul beberapa tetangga dengan wajah ketakutan. Bu Ratna menangis histeris di pelukan suaminya. "Ada apa, Bu?" tanya Andi mendekati mereka. "Di atap rumah saya ada yang melompat-lompat," seru Bu Ratna. Pak Budi, suami Bu Ratna, menambahkan dengan suara bergetar. "Saya lihat bayangannya di genteng. Posturnya tinggi, kurus, sambil lompat-lompat." "Rumah kami juga," teriak Pak Hasan dari ujung gang. "Ada yang berdiri di halaman, cuma diam aja, gak bergerak. Waktu saya teriak, dia langsung hilang." Brak brak brak. Suara dari atap rumah Andi terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Semua orang mendongak, tapi tidak ada yang terlihat. "Ini sudah keterlaluan," geram Pak RT yang baru saja datang. "Pak RT," panggil Bu Siti dari rumah nomor 20 dengan suara gemetar. "Anak saya Dimas, sejak kemarin dia aneh sekali." "Aneh bagaimana, Bu?" "Dia bilang ada teman baru yang ngajak main. Katanya temannya itu pakai baju putih dan suka main petak umpet. Tapi tidak ada anak baru di sini kan?" Semua orang saling bertatapan dengan wajah cemas. "Sekarang Dimas demam tinggi," lanjut Bu Siti sambil menangis. "Dokter bilang tidak ada yang aneh dengan badannya, tapi dia terus bicara sendiri, seperti ada yang ngajak ngobrol." Malam ketiga menjadi mimpi buruk bagi seluruh penghuni perumahan Sari Asih. Sari terbangun karena mendengar suara tawa cekikikan yang aneh. "Pak, bangun!" Sari membangunkan Andi dengan pelan. "Ada apa lagi?" Andi mengucek mata. "Dengar itu, ada yang ketawa." Mereka berdua terdiam, menajamkan pendengaran. Suara tawa itu terdengar samar dari luar rumah. Bulu kuduk Andi meremang. Tiba-tiba bau busuk menyeruak masuk ke dalam rumah, seperti bangkai yang sudah membusuk berhari-hari. Bau apa ini?" Sari membekap hidungnya. Bau itu semakin menyengat, membuat mereka berdua mual. Andi bangkit dan menutup semua ventilasi udara, tapi bau itu tetap saja merasuk-masuk. Brak! Suara benturan keras dari dapur membuat mereka berdua melompat kaget. "Ada yang masuk," ujar Sari ketakutan. Andi mengambil senter dan berjalan perlahan menuju dapur. Sari mengikuti dari belakang. Tubuhnya gemetar hebat. Di dapur, semua piring yang sudah dicuci bersih tadi malam kini berserakan di lantai. Akan tetapi anehnya, tidak ada yang pecah. Semuanya utuh, hanya saja tersebar tidak karuan. "Siapa yang melakukan ini?" tanya Andi bingung. Sari menuju ke arah pintu belakang. "Pak, lihat itu." Pintu belakang yang tadi dikunci rapat kini terbuka lebar. Angin malam masuk dengan membawa bau busuk yang semakin menyengat. "Mustahil." Andi kaget. "Aku yang mengunci sendiri tadi." Ketika mereka mendekati pintu belakang untuk menutupnya, Sari tiba-tiba menjerit. "Ah, ada apa? Di sana, di pojok halaman ada yang berdiri." Andi menyorotkan senter ke arah yang ditunjuk Sari. Matanya membelalak. Di pojok halaman belakang, tepat di bawah pohon jambu, berdiri sosok tinggi berbalut kain putih. Kepalanya tertunduk, tidak bergerak sama sekali. "Hei!" teriak Andi dengan suara bergetar. "Siapa kamu? Mau apa kamu?" Sosok itu perlahan mengangkat kepala, akan tetapi wajahnya tidak terlihat, tertutup bayangan gelap. Kemudian sosok itu mulai bergerak, melompat-lompat seperti balap karung. "Tutup pintunya cepat!" teriak Sari histeris. Andi dengan panik menutup pintu belakang dan menguncinya berkali-kali. Tangannya gemetar hebat sampai kunci sulit diputar. "Kita harus keluar dari sini," kata Sari sambil menangis. "Aku tidak mau menginap di rumah ini lagi." Pagi harinya seluruh penghuni perumahan berkumpul di pos ronda. Wajah mereka semua pucat dan lelah, seperti tidak tidur semalaman. "Saya sudah tidak tahan lagi," kata Bu Ratna sambil memeluk anaknya yang masih balita. "Semalam rumah saya seperti digoyang-goyang. Pintu kamar mandi terbuka tutup sendiri." "Rumah saya juga," sahut Pak Hasan. "Lampu nyala mati sendiri. Istri saya sampai pingsan karena ketakutan." Sementara itu di tempat lain, cerita itu sudah menyebar luas. "Cerita macam apa sih ini? Masa pocong segala?" Hasan, pria berusia 45 tahun yang tinggal di kampung sebelah perumahan Sari Asih, tertawa sambil menggelengkan kepala. Dia baru saja mendengar cerita dari tetangganya
tentang teror yang menimpa penghuni perumahan baru itu. "Beneran Bang Hasan?" sahut Pak Darmo, tetangga yang menceritakan. "Istri saya sempat lihat sendiri kemarin loh. Penghuni perumahan itu pada keluar semua, pada takut." "Ah, paling juga cuma halusinasi doang. Perumahan baru ya, tempat baru ya, jadi tidak tenang." Hasan menyesap kopinya. "Lagian zaman sekarang masih ada yang percaya pocong. Ini abad 21 Pak." Pak Darmo menggeleng. "Bang Hasan ini orangnya gak percayaan banget sih. Padahal di dunia ini banyak hal yang gak bisa dijelaskan pakai logika." "Makanya itu." Hasan berdiri dan memasukkan tangannya ke saku celana. "Saya mau buktiin sendiri kalau memang ada pocong. Kenapa dia gak pernah ganggu warga kampung kita? Kenapa cuma penghuni perumahan doang? Jangan main-main bang, nanti malah kualat loh." "Halah, kualat apa nih?" Hasan tertawa lagi. "Saya akan jaga di sekitar perumahan itu beberapa malam. Kalau memang ada, pasti ketemu. Kalau nggak ada, berarti cuma huak belaka." "Dih, sok jagoan banget sih," seru Pak Darmo kesal. Hasan menghentikan langkah kakinya. "Bukan sok jagoan Pak Darmo, hanya saja kita semua di sini aman-aman aja. Jangan sampai menyebarkan berita yang membuat desa ini nggak baik," jawab Hasan tegas. Malam pertama Hasan sudah bersiap dengan termos kopi dan rokok secukupnya. Dia memilih posisi di bawah pohon mangga yang tumbuh di tepi jalan, sekitar 50 meter dari gerbang perumahan Sari Asih. "Oke, malam pertama," gumam Hasan sambil menyalakan rokok. "Mari kita lihat apa yang begitu menakutkannya sampai orang-orang pada kocar-kacir." Jam menunjukkan pukul 11 malam. Perumahan terlihat sepi dan gelap. Beberapa lampu taman masih menyala, tapi suasana memang terasa sunyi. Hasan menajamkan pendengaran. Tidak ada suara aneh dan mencurigakan seperti yang diucapkan Pak Darmo. Pukul 12 malam lewat, masih sepi. Pukul 1 dini hari, Hasan mulai mengantuk. "Nih kan, gak ada apa-apa," gumam Hasan sambil menguap. "Besok saya bilang ke Pak Darmo, ceritanya itu cuma omong kosong." Hasan pulang tanpa menemukan apapun yang aneh. Keesokan harinya, Hasan datang menemui Pak Darmo. "Bagaimana bang? Ada pocongnya?" tanya Pak Darmo dengan nada mengejek. "Ya gak ada lah," jawab Hasan sambil nyengir. "Saya bilang apa? Cuma pada halusinasi doang." "Mungkin pocongnya lagi libur kali," canda Pak Darmo. "Atau mungkin dia takut sama saya," balas Hasan sambil tertawa. Akan tetapi, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Hasan. Kenapa perumahan itu benar-benar sepi semalam? Biasanya kan ada 1-2 orang yang keluar rumah, atau minimal terlihat cahaya dari dalam rumah. "Pak Darmo, kemarin malam kok perumahan itu gelap banget ya? Kayaknya nggak ada yang ada di rumah gitu." "Oh iya, saya dengar banyak yang nginep di luar loh. Katanya pada takut tidur di rumah sendiri." Hasan mengernyitkan dahi. "Hah? Sebegitu parahnya?" "Iya bang, makanya saya bilang jangan main-main dengan hal-hal begini." Malam kedua, Hasan kembali berjaga. Kali ini dia memilih posisi yang lebih dekat, tepat di depan gerbang perumahan. Kalau memang ada pocong, masa iya dia cuma muncul kalau ada penghuni di rumah? Gumamnya sambil menyalakan rokok. Gak masuk akal. Akan tetapi lagi-lagi malam berlalu tanpa kejadian apapun. Hasan mulai yakin kalau cerita pocong itu memang hoak. Malam ketiga, keempat, kelima hingga malam ketujuh hasilnya sama. Tidak ada yang aneh. "Saya yakin sekarang," kata Hasan kepada istrinya di rumah. "Cerita pocong itu pasti dibuat-buat. Mungkin ada yang gak suka dengan adanya perumahan itu, jadi nyebarin cerita horor biar penghuninya pada kabur. Atau mungkin," kata istrinya sambil menyiapkan sarapan, "makhluk itu memang cuma ganggu penghuni perumahan doang. Kan bisa saja dia punya urusan khusus sama mereka ya." Hasan terdiam. Dia mencoba mencerna kata-kata istri yang menurut dia masuk akal. Akan tetapi, kenapa? Keesokan harinya, Hasan bertemu dengan Mbah Warno, sesepuh kampung yang paling tua di daerah mereka. "Mbah, saya mau tanya tentang tanah tempat perumahan Sari Asih itu dibangun." Mbah Warno yang sedang duduk di teras rumahnya menoleh. Matanya yang sudah rabun sedikit menyipit. "Oh, tanah itu ya. Kenapa mas?" Mbah Warno balik bertanya. "Ada cerita aneh mbah.
Katanya ada pocong yang gentayangan di sana. Mbah Warno mengangguk-angguk pelan. Ya bisa jadi sih mas. Maksudnya mbah? Dulu sebelum dijadikan perumahan, di situ ada pohon nangka gede banget. Udah berumur ratusan tahun. Orang-orang sini nganggep pohon itu keramat. Hasan duduk di sebelah Mbah Warno. Terus kenapa mbah? Waktu mau bangun perumahan, pohon itu ditebang. Padahal udah banyak yang bilang jangan ditebang. Tapi ya gimana, developernya keras kepala. Terus ada hubungannya sama pocong itu mbah? Mbah Warno terdiam sejenak, seperti mengingat-ingat. Dulu, sebelum ada perumahan, sering ada yang lihat sosok putih duduk di bawah pohon nangka itu, terutama malam-malam bulan purnama. Bulu kuduk Hasan meremang. Sosok putih? Ya, katanya sih arwah seorang perempuan yang dulu meninggal di bawah pohon itu. Dia nggak pernah ganggu siapa-siapa, cuma duduk diam aja. Makanya pohon itu dianggap keramat. Tapi sekarang pohonnya udah ditebang. Nah itu dia mas, mungkin dia marah karena tempat rumahnya dirusak gitu. Hasan mulai memahami. Pantas dia cuma ganggu penghuni perumahan. Dia nggak punya urusan sama warga kampung kayak aku. Ya bisa jadi begitu mas. Malam itu Hasan kembali berjaga di sekitar perumahan. Akan tetapi, kali ini dengan tujuan yang berbeda. Dia tidak lagi ingin membuktikan bahwa pocong itu tidak ada, melainkan ingin memahami kenapa pocong itu hanya mengganggu penghuni perumahan. Sekitar pukul 10 malam, dia melihat beberapa mobil keluar dari perumahan. Sepertinya ada beberapa keluarga yang memutuskan untuk menginap di luar lagi. Kasihan juga ya mereka, gumam Hasan. Udah beli rumah mahal-mahal, malah nggak bisa ditempati. Pukul 11 malam, Hasan melihat satu mobil masuk ke perumahan. Sepertinya ada yang nekat tinggal di rumah malam ini. Siapa tuh yang berani? Hasan mengamati dengan seksama. Sementara itu, di dalam perumahan, keluarga Pak Budi memutuskan untuk kembali ke rumah mereka malam ini. Bu Ratna sudah tidak tahan menginap terus di rumah saudara. Pak, kita coba doa bersama saja malam ini, kata Bu Ratna sambil memeluk anaknya yang masih balita. Mudah-mudahan dia nggak ganggu lagi. Iya bu, kita nggak bisa terus-terusan mengungsi begini, jawab Pak Budi sambil mengunci pintu. Lagian rumah ini kan rumah kita, kenapa kita yang harus takut ya? Akan tetapi keberanian mereka tidak bertahan lama. Tepat pukul 12 malam, pintu depan rumah mereka diketuk keras. Tek tek tek. Ya Allah, bekik Bu Ratna sambil memeluk anaknya lebih erat. Tenang bu, mungkin tetangga, kata Pak Budi meski suaranya bergetar. Tek tek tek. Ketukan itu semakin keras dan mendesak. Siapa di sana? Teriak Pak Budi tanpa membuka pintu. Namun sama, tak ada jawaban. Kemudian terdengar suara seperti orang yang main lomba balap karung. Prak prak prak. Pak, itu suara apa? Tanya Bu Ratna bergetar dan ketakutan. Pak Budi mengintip dari lubang pintu. Akan tetapi, pandangannya terhalang karena terlalu gelap. Prak prak prak. Suara itu bergerak mengelilingi rumah. Dari depan ke samping kiri, ke belakang, lalu ke samping kanan. Dia lagi keliling rumah kita. Pak Budi berkata lirih dengan wajah pucat. Tiba-tiba, anak mereka yang tadinya tidur terbangun dan menangis keras. Wah, shh, sayang, jangan nangis. Cep 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 cep. Bu Ratna berusaha menenangkan. Akan tetapi tangisan anak itu justru membuat teror semakin menjadi-jadi. Suara orang yang melompat-lompat itu kini berhenti di depan pintunya. Krok, krok. Seperti ada yang mencoba membuka jendela dari luar. Bu, kita keluar dari sini sekarang juga, kata Pak Budi dengan panik. Mereka bergegas mengumpulkan barang-barang penting dan bersiap keluar lewat pintu belakang. Akan tetapi ketika Pak Budi membuka pintu belakang, dia terpaku. Di halaman belakang rumah mereka berdiri sosok putih tinggi yang membelakangi mereka. Sosoknya bergerak naik turun perlahan seperti sedang bernafas. Ya Tuhan, jerit Bu Ratna sambil mundur perlahan.
sosok itu perlahan berbalik. Wajahnya tidak terlihat, tertutup kain putih. Akan tetapi bentuk tubuhnya terbungkus kain putih dan di bagian leher, atas kepala dan kakinya diikat. "Lari!" teriak Pak Budi. Mereka berlari ke arah pintu depan, tapi sosok itu bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, sosok putih itu sudah berada di ruang tamu mereka. "Ah!" jerit Bu Ratna histeris. Jeritan itu terdengar ke seluruh perumahan, bahkan sampai ke telinga Hasan yang sedang berjaga di luar. Astaga, Hasan langsung berlari ke arah perumahan. Di dalam rumah, Pak Budi melindungi istri dan anaknya di belakang tubuhnya. Sosok putih itu berdiri diam di tengah ruang tamu, tidak bergerak. "Mau apa kamu?" teriak Pak Budi dengan suara bergetar. "Kami gak pernah ganggu kamu." Sosok itu tiba-tiba mengeluarkan suara, bukan suara manusia, tapi seperti desisan angin yang panjang. Shh. Kemudian sosok itu mulai bergerak mendekat. Langkahnya tidak bersuara, seperti melayang. Pergi dari sini!" teriak Pak Budi putus asa. Akan tetapi sosok itu terus mendekat, semakin dekat. Kini terlihat jelas betapa mengerikannya. Wajahnya rusak penuh belatung, mata merah menyala. Pak Budi jatuh pingsan karena ketakutan. Bu Ratna menjerit lagi sambil memeluk anaknya. "Tolong, apa ada orang? Tolong!" Hasan yang sudah sampai di gerbang perumahan mendengar jeritan itu. Akan tetapi anehnya, dia merasa ragu untuk masuk. "Kok rasanya serem banget ya?" gumam Hasan sambil melihat ke dalam perumahan yang gelap gulita. Tiba-tiba jeritan itu berhenti. Perumahan kembali sunyi. "Halo, ada yang butuh bantuan?" teriak Hasan dari gerbang. Tidak ada jawaban. Hasan mengambil senter dari motornya dan perlahan masuk ke dalam perumahan. Langkahnya hati-hati, siap lari kapan saja jika terjadi sesuatu. Dia mengikuti arah suara jeritan tadi dan sampai di depan rumah nomor 18. Pintu depan rumah terbuka lebar. "Halo, Pak, Bu," panggil Hasan dari depan pintu. Tolong kami," terdengar suara lemah dari dalam. Hasan masuk ke dalam rumah dan menemukan Bu Ratna duduk di pojok ruangan sambil memeluk anaknya. Pak Budi tergeletak, tidak sadarkan diri di lantai. "Bu, ada apa ini? Kenapa Bapak pingsan?" "Ada pocong mengerikan masuk rumah kita," isak Bu Ratna. "Wajahnya rusak, mengerikan." Hasan melihat sekeliling rumah. Tidak ada tanda-tanda kerusakan. Tidak ada jejak yang mencurigakan. "Sekarang di mana sosok itu, Bu?" "Tiba-tiba hilang ketika suami saya pingsan." Hasan membantu membangunkan Pak Budi dan membawa keluarga itu keluar dari rumah. "Pak, Bu, sebaiknya kalian menginap di luar dulu malam ini," saran Hasan. "Besok kita pikirkan solusinya." Keesokan harinya, berita tentang kejadian malam itu menyebar ke seluruh warga perumahan dan kampung sekitar. Banyak penghuni perumahan yang akhirnya memutuskan untuk menjual rumah mereka. "Saya nggak sanggup lagi," kata Bu Ratna kepada tetangga-tetangganya. "Anak saya trauma berat. Semalaman dia nggak mau tidur, terus nangis ketakutan." "Kita harus cari solusi," kata Pak RT. "Kalau begini terus, perumahan ini kan jadi kota hantu." Pak Joko yang sudah tahu sejarah tempat itu memberikan saran. "Pak RT, sebaiknya kita minta tolong pada orang yang ngerti hal beginian. Cuma orang yang punya ilmu yang bisa menyelesaikan masalah ini." "Orang mana yang mau dimintai tolong hal seperti ini?" tanya Pak RT. "Ada, Pak. Namanya Pak Ahmad. Dia berada di desa sebelah. Beliau terkenal bisa mengatasi masalah-masalah gaib," jawab warga lain. "Haji Ahmad." Akhirnya disepakati untuk mendatangi Pak Ahmad tersebut. 3 hari kemudian, Pak Ahmad datang ke perumahan Sari Asih bersama beberapa santrinya. Beliau sudah mendengar cerita lengkap dari warga. "Insya Allah bisa diatasi," kata beliau dengan tenang. "Tapi kita butuh kerjasama dari semua warga perumahan. Kita akan adakan tahlilan dan doa bersama di area perumahan ini." "Kapan itu, Pak?" tanya Pak RT. "Malam ini juga, jangan ditunda-tunda. Semakin lama dibiarkan, semakin sulit mengatasinya," jawab Pak Ahmad ramah.
Malam itu seluruh warga perumahan berkumpul di lapangan tengah perumahan. Pak Ahmad dan santri-santrinya duduk di depan, memimpin pembacaan doa dan zikir. Hasan yang penasaran juga ikut hadir, berdiri di barisan belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Pak Ahmad mengalun hikmat. Semua warga mengikuti bacaan dengan hikmat. Suasana terasa sakral dan damai. Akan tetapi, ketika doa mencapai puncaknya, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari arah kebun belakang perumahan. Tangisan itu semakin keras dan terasa menyayat hati. Beberapa warga mulai merinding. Teruskan doa, perintah Pak Ahmad. Jangan berhenti. Akan tetapi tangisan itu justru semakin menyeramkan. Kemudian, dari arah kebun, muncul sosok putih yang sudah familiar bagi warga perumahan. Sosok itu bergerak melompat-lompat perlahan menuju kerumunan warga yang sedang berdoa. Ya Allah, bisik salah satu warga. Sosok putih itu semakin mendekat dan ketika sudah berada di sekitar 10 meter dari kerumunan, tiba-tiba dia mengeluarkan jeritan yang sangat keras. Jeritan itu begitu mengerikan sampai membuat banyak warga jatuh pingsan. Beberapa anak kecil menangis histeris. Hasan yang melihat kejadian itu dari belakang merasa bulu kuduknya berdiri semua. Kali ini dia benar-benar melihat sosok yang selama ini diceritakan warga. Astaga, jadi selama ini ceritanya beneran? Ujar Hasan ketakutan. Pak Ahmad tetap tenang meski wajahnya terlihat pucat. Beliau terus melanjutkan doa dengan suara yang semakin keras, berusaha melawan teror dari sosok putih itu. Akan tetapi, sosok itu seakan tidak mundur, malah semakin mendekat, seolah tidak terpengaruh dengan doa yang dibacakan. Pak, bagaimana ini? Tanya Pak RT dengan panik. Dia sangat kuat, jawab Pak Ahmad dengan nafas terengah-engah. Dendamnya sangat dalam, butuh cara lain. Sosok putih itu berhenti tepat di hadapan Pak Ahmad. Keduanya saling bertatapan, meski wajah sosok putih itu tidak terlihat. Apa yang kamu inginkan? Tanya Pak Ahmad dengan berani. Sosok itu mengeluarkan suara seperti desisan angin. Kembalikan rumahku. Rumahmu sudah tidak ada, jawab Pak Ahmad. Sudah saatnya kamu pergi ke alam yang sepatutnya. Tidak, jerit sosok itu lagi, membuat lebih banyak warga yang pingsan. Situasi semakin kacau. Warga yang masih sadar berlarian ketakutan. Pengajian yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah malah membuat teror semakin memuncak. Kita harus cari cara lain, ujar Pak Ahmad kepada santrinya. Dia tidak mau pergi dengan cara biasa. Hasan yang melihat kekacauan itu tiba-tiba teringat cerita Mbah Warno tentang pohon nangka keramat. Mungkin itulah kunci untuk menyelesaikan masalah ini. Pak, teriak Hasan dari kejauhan. Mungkin saya tahu solusinya. Semua mata tertuju pada Hasan yang berteriak dari kejauhan. Sosok putih yang sedang berhadapan dengan Pak Ahmad perlahan menoleh ke arah suara itu. Apa maksud sampean, Mas? Tanya Pak Ahmad sambil tetap waspada dengan sosok di hadapannya. Pohon nangka, Pak. Dulu di sini ada pohon nangka keramat yang ditebang, teriak Hasan sambil berlari mendekat meski tubuhnya gemetar ketakutan. Sosok putih itu tiba-tiba bergerak, gelisah mendengar kata-kata Hasan. Desisan angin keluar dari tubuhnya. Shh, pohonku, rumahku. Pak Ahmad menajamkan pendengarannya. Ada sesuatu yang berbeda dari reaksi sosok itu. Mas Hasan, coba sampean jelaskan lebih detail. Kata Mbah Warno, dulu sering ada yang lihat sosok putih duduk di bawah pohon nangka di sini. Ketika hendak membangun perumahan, pohonnya ditebang paksa. Pohonku, rumahku. Sosok itu mengeluarkan suara lagi, kali ini lebih jelas. Pak Ahmad mulai memahami. Beliau menutup mata sejenak, berusaha menangkap bisikan gaib yang lebih dalam. Ya Allah, ujar Pak Ahmad setelah beberapa saat. Saya mulai paham sekarang. Alhamdulillah. Paham apa, Pak? Tanya Pak RT yang masih gemetar ketakutan. Ini bukan sekedar arwah penasaran biasa, jawab Pak Ahmad. Ada yang lebih lagi dari ini. Sosok putih itu mulai bergerak mengelilingi kerumunan warga seperti mencari sesuatu. Dia mencari sesuatu, lanjut Pak Ahmad. Mas Hasan, apakah Mbah Warno cerita yang lain tentang tempat ini? Ada, Pak. Katanya di sini dulu ada makam tua, tapi saya tidak tahu persisnya di mana.
Pak Ahmad mengangkat tangannya, memberi isyarat pada warga untuk tenang. "Wahai arwah yang sedang gelisah," kata beliau dengan suara lantang, "katakan pada kami apa yang membuatmu tidak bisa tenang." Pak Haji Ahmad mulai membuka tali telepati agar semua orang bisa berkomunikasi dengan makhluk itu. Sosok putih itu berhenti bergerak. Perlahan dia mendekati Pak Haji Ahmad. Tali belum dibuka." Suara itu terdengar sangat sedih, membuat beberapa warga yang mendengarnya ikut merasa terharu. "Tali apa?" tanya Pak Ahmad sabar. "Tali pocongku juga belum dibuka. Aku tidak bisa pergi." "Astagfirullah," pekik Pak Ahmad. "Berarti kamu dimakamkan dengan tidak sempurna?" "Iya, aib yang memalukan. Mereka biarkan aku terikat selamanya." Pak Ahmad berbalik pada warga. "Saudara-saudara, sekarang saya paham. Arwah ini terikat karena tali pocongnya tidak pernah dibuka saat dimakamkan dulu." "Kenapa bisa begitu, Pak?" tanya Bu Ratna yang baru sadar dari pingsannya. "Biasanya ini terjadi pada orang yang meninggal dalam keadaan aib atau dosa besar. Keluarganya sengaja tidak membuka tali pocong karena malu atau marah." Sosok itu mengangguk-angguk sedih. "Bunuh diri, aku bunuh diri. Mereka malu padaku." "Ya Allah," gumam Pak RT. "Jadi dia bunuh diri?" "Iya," jawab sosok itu. "Fitnah yang membuatku malu. Akhirnya aku gantung diri di pohon nangka itu." Suasana mendadak hening. Semua warga merasakan kesedihan yang mendalam dari cerita arwah itu. "Dan karena malu, keluargamu tidak membuka tali pocongmu saat dimakamkan ya?" tanya Pak Ahmad dengan lembut. "Mereka bilang biarkan aku menderita di alam kubur. Hukuman untuk perbuatanku." "Tapi fitnah itu tidak benar, bukan?" Sosok itu mengangkat kuat. "Tidak benar. Aku tidak pernah berbuat dosa yang mereka tuduhkan. Tapi siapa yang percaya?" Hasan yang mendengar cerita itu merasa dadanya sesak. "Pak, jadi selama ini dia menderita karena kesalahpahaman?" "Benar, Mas. Dan sekarang makamnya sudah tidak ada karena dijadikan perumahan. Dia semakin tidak tahu harus kemana." "Lalu bagaimana solusinya, Pak?" tanya Hasan dengan rasa sabar. Pak Ahmad berpikir sejenak. "Kita harus mencari lokasi makam aslinya, lalu membuka tali pocongnya secara simbolis dengan doa-doa khusus. Tapi bagaimana cara mencarinya? Perumahan ini sudah dibangun di atas tanah yang luas," protes Pak Joko. Sosok putih itu tiba-tiba bergerak. "Ikut aku tunjukkan." "Kamu masih ingat lokasi makammu?" tanya Pak Ahmad. Dekat bekas pohon nangkaku." "Baik, tapi sebelum itu, kami butuh beberapa perlengkapan untuk ritual pembebasan ini." Keesokan harinya, Pak Ahmad kembali dengan membawa beberapa santrinya dan perlengkapan ritual. Warga perumahan berkumpul lagi, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ada harapan bahwa masalah ini akhirnya bisa diselesaikan. "Pak, sosok itu belum muncul sejak tadi malam, Pak," lapor Pak RT. "Dia sedang menunggu. Arwah seperti ini biasanya muncul saat dibutuhkan," jawab Pak Ahmad sambil menyiapkan perlengkapannya. "Saya masih penasaran," kata Hasan. "Kenapa dia cuma ganggu penghuni perumahan saja? Kenapa tidak ganggu warga kampung seperti saya?" "Karena yang mengganggu rumahnya adalah penghuni perumahan ini, Mas. Pohon nangka itu adalah tempatnya berlindung selama puluhan tahun. Ketika ditebang dan diganti rumah-rumah, dia merasa rumahnya dirampas," jelas sang kiai. Menjelang maghrib, sosok putih itu muncul lagi. Kali ini tidak menakutkan seperti sebelumnya. Dia berdiri tenang di tepi halaman perumahan mewah itu. "Kamu siap menunjukkan lokasi makammu?" tanya Pak Ahmad. Sosok itu mengangguk. "Ikut aku." Pocong itu melompat-lompat menuju ke lokasi. Mereka semua mengikuti sosok putih itu yang bergerak melompat menuju bagian belakang perumahan. Di sana masih ada area kosong yang belum dibangun, dipenuhi semak belukar dan rerumputan liar. "Di sini," kata sosok itu sambil menunjuk satu titik di antara semak-semak. "Di bawah akar pohon nangka yang sudah mati itu," lanjutnya. Memang benar, di lokasi itu masih ada sisa-sisa akar pohon besar yang sudah membusuk. "Saudara-saudara, mari kita mulai bersihkan area ini," perintah Haji Ahmad.
Beberapa warga pria mulai membersihkan semak dan rerumputan. Setelah sekitar 1 jam, terlihat gundukan tanah yang agak berbeda dari sekitarnya. "Ini seperti bekas makam," kata Pak Joko sambil mengamati. "Iya, makamku," sahut sosok putih itu. "Tapi nisannya sudah tidak ada. Keluargaku sengaja tidak pasang nisan karena malu." Hasan merasa iba mendengarnya. Pak Ahmad, gimana cara kita membuka tali pocongnya kalau jasadnya sudah di dalam tanah dan mungkin sudah tidak utuh lagi?" "Kita lakukan secara simbolis, Mas. Yang penting adalah niat dan doa kita untuk membebaskannya." Pak Ahmad mulai membaca doa-doa khusus. Sosok putih itu duduk di sebelah gundukan tanah, seperti sedang menunggu dengan sabar. "Bismillahirrahmanirrahim." Suara Pak Ahmad mengalun khusyuk. Para santri dan warga mengikuti bacaan doa dengan khidmat. Suasana terasa sakral dan penuh kedamaian. "Ya Allah, bebaskan hamba-Mu ini dari ikatan yang menahannya di dunia. Ampuni segala dosanya dan terimalah amal baiknya." Sosok putih itu mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang bergerak di sekitar tubuhnya. "Aku merasakan sesuatu," bisik sosok itu, "seperti ada yang lepas." Pak Ahmad melanjutkan doa dengan lebih khusyuk. "Ya Allah, lepaskan tali yang mengikat arwah ini. Berilah dia ketenangan di alam barzah." Tiba-tiba angin bertiup kencang, dedaunan berterbangan, tapi anehnya tidak ada yang merasa takut. Angin itu terasa sejuk dan menenangkan. "Syukurlah akhirnya." Suara sosok itu mulai melemah. "Talinya sudah terlepas." Sosok putih itu perlahan berdiri. Kali ini gerakannya berbeda, tak lagi melompat. "Terima kasih," katanya kepada Pak Ahmad. "Selama puluhan tahun aku menderita karena terikat. Terima kasih." "Baiklah, apakah kamu sudah bisa pergi dengan tenang sekarang?" tanya Pak Ahmad lembut. "Iya, aku sudah bisa pergi. Tapi sebelum itu, aku minta maaf pada semua warga perumahan ini." Sosok itu berbalik kepada para warga. "Maafkan aku telah mengganggu kalian. Aku hanya ingin bebas dari penderitaan." "Iya, kami maafkan. Kami juga mohon maaf karena kami tidak tahu menahu," kata Bu Ratna sambil menangis terharu. "Maaf sekali lagi jika telah mengganggu tempat peristirahatan terakhirmu." "Iya, tidak apa-apa. Kalian tidak tahu. Yang penting sekarang semuanya sudah selesai." Sosok putih itu mulai memancarkan cahaya lembut. Tubuhnya perlahan memudar. "Selamat jalan," bisik Pak Ahmad. "Semoga kamu mendapat tempat yang layak di sisi Allah." "Amin," jawab sosok itu dengan suara yang semakin samar. "Jagalah tempat ini dengan baik dan ingat, jangan pernah menelantarkan manusia yang sudah meninggal meskipun mereka berbuat salah." Cahaya itu semakin terang, lalu perlahan hilang. Sosok putih yang telah meneror perumahan Sari Asih selama berhari-hari akhirnya lenyap dengan damai. Malam itu untuk pertama kalinya dalam seminggu, perumahan Sari Asih sunyi dan tenang. Tidak ada ketukan pintu misterius, tidak ada suara langkah di atap, tidak ada bayangan aneh yang berlalu lalang. "Alhamdulillah," kata Pak RT sambil duduk di teras rumahnya. "Akhirnya kita bisa tidur nyenyak." "Terima kasih ya Pak Ahmad," kata Bu Ratna kepada Pak Ahmad yang masih berada di perumahan untuk memastikan semuanya aman. "Tanpa Bapak kami tidak tahu harus berbuat apa." "Sama-sama Bu, Pak. Ini pengalaman yang berharga bagi saya juga. Tidak semua arwah penasaran bisa diselesaikan dengan cara yang sama." Hasan yang ikut berada di sana menambahkan, "Saya jadi sadar, ternyata dunia ini memang tidak sesederhana yang saya kira. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa." "Benar Mas, saat ini yang penting kita tetap beriman dan selalu berbuat baik kepada sesama, saling mengasihi, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal." Beberapa hari kemudian, kehidupan di perumahan Sari Asih kembali normal. Anak-anak bermain di halaman, ibu-ibu mengobrol santai di sore hari, dan bapak-bapak kembali beraktivitas seperti biasa. "Pak, ternyata rumah kita aman ya," kata Sari kepada suaminya, Andi. "Alhamdulillah Bu, tapi pengalaman ini bikin saya jadi lebih hati-hati.
ternyata banyak hal yang kita tidak ketahui tentang tempat yang kita tinggali. Iya Pak, makanya sekarang Ibu selalu baca doa kalau mau tidur. Di area bekas makam yang kemarin dibersihkan, warga sepakat untuk menjadikannya taman kecil dengan tanaman hias. Mereka juga memasang plakat kecil bertuliskan Taman Kenangan sebagai penghormatan kepada arwah yang telah berdamai. Tak lupa diberi batu nisan. Bagus juga idenya, kata Pak Joko sambil menyiram tanaman yang baru ditanam. Jadi tempat ini tetap dihormati. Hasan yang sesekali masih berkunjung ke perumahan untuk mengecek keadaan, merasa lega melihat suasana yang sudah kembali normal. Alhamdulillah, cerita horor ini sudah berakhir, katanya kepada Pak Darmo. Tapi jadi legenda yang bagus Bang. Cucu-cucu kita nanti pasti tertarik dengan cerita tentang pocong perumahan baru. Iya, tapi mudah-mudahan mereka belajar dari cerita ini. Jangan sembarangan mengganggu tempat yang dianggap keramat dan selalu hormati orang yang sudah meninggal. Matahari terbenam di ufuk barat, menandai berakhirnya hari yang damai di perumahan Sari Asih. Cerita tentang sosok putih yang menghantui perumahan memang sudah berakhir, tapi pelajaran berharga dari kejadian itu akan selalu diingat oleh semua warga. Di taman kenangan yang baru, angin sore bertiup lembut, seolah membawa pesan damai dari arwah yang telah tenang di alam sana. Selesai. Demikianlah sebuah kisah Pocong Perumahan Baru yang ditulis oleh Luna Luminosa. Semoga bisa mengambil hikmah, dan mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang pas dalam saya membacakan cerita ini. Terima kasih untuk penulisnya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak di YouTube channel Wen Anthony. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.